Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ika Firdausya Mulyana. Today I will present about statistical analysis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji statistik atau analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian linguistik terapan atau applied linguistic research. Nah, dalam penelitian kuantitatif sendiri, uji statistik itu sangat penting karena membantu kita memahami hubungan, perbedaan, dan pengaruh antar variabel. Nah, meskipun sekarang kita menemui banyak program statistik yang dapat memudahkan kita seperti Microsoft Excel, IBM SPSS, ataupun SAS. Nah, kita tetap harus memahami logika dan prinsip di balik setiap analisis statistik agar bisa menafsirkan hasilnya dengan benar. Nah, terdapat beberapa statistik analisis atau analisis statistik yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama yaitu uji korelasi atau correlation. Nah, uji korelasi ini digunakan untuk melihat apakah dua variabel itu memiliki hubungan yang sistematis. Misalnya, apakah motivasi belajar itu berhubungan dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, hasil korelasi biasanya dinyatakan dengan angka 0 sampai 1. Nah, jika nilainya positif, artinya kedua variabel itu bergerak searah. Misalnya, semakin tinggi motivasi, maka semakin baik kemampuan berbicara. Nah, sebaliknya jika nilainya negatif, artinya ketika satu variabel naik, yang lain justru turun. Nah, sedangkan jika nilainya 0, berarti tidak ada hubungan yang berarti di antara variabel-variabel tersebut. Nah, ada beberapa jenis uji korelasi seperti person product moment correlation yang digunakan untuk data kontinu, kemudian ada Spearman Rho correlation yang digunakan untuk data ordinal, serta P correlation and point Bessel correlation yang digunakan untuk data kategorikal. Selanjutnya ada analisis faktor atau factor analysis. Nah, uji analisis faktor ini membantu kita menemukan faktor tersembunyi di balik jawaban responden pada kuesioner ataupun tes. Misalnya, beberapa pertanyaan dalam angket itu sebenarnya bisa mewakili satu aspek yang sama, seperti motivasi, strategi belajar, ataupun kecemasan. Nah, ada dua jenis analisis faktor. Yang pertama adalah EFA, yaitu Exploratory Factor Analysis, yang digunakan ketika kita ingin mengeksplorasi pola data dan belum yakin dengan struktur faktornya. Nah, biasanya digunakan pada tahap awal penelitian ataupun saat uji coba instrumen. Nah, yang kedua yaitu CFA, Confirmatory Factor Analysis, digunakan ketika kita sudah punya teori dan ingin memastikan apakah data kita itu mendukung teori tersebut atau tidak. Nah, analisis CFA ini sering dikaitkan dengan SEM atau Structural Equation Modeling yang memungkinkan kita menguji teori secara empiris. Nah, kemudian kita masuk pada analisis regresi yang ketiga ya, regression analysis. Nah, analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independennya. Nah, sebagai contoh, kita bisa memprediksi nilai pemahaman membaca mahasiswa dari faktor seperti motivasi, usia, ataupun jenis kelamin. Nah, jika hanya satu variabel independen yang digunakan, disebut regresi sederhana atau simple regression. Tetapi, jika menggunakan dua atau lebih variabel, disebut regresi berganda atau multiple regression. Nah, koefisien regresi itu sendiri akan menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil yang kita teliti. Yang berikutnya ada chi-square or chi-square. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorikal, misalnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih aktivitas belajar bahasa Inggris. Apakah mereka lebih suka berbicara, membaca, atau menulis? Nah, data biasanya disusun dalam tabel kontingen C dan hasil
uji chi-square ini akan menunjukkan apakah perbedaan itu signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan saja. Nah, uji chi-square ini disebut non-parametrik karena tidak membutuhkan asumsi distribusi data normal. Nah, selanjutnya ada uji T atau t-test. Nah, uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Nah, terdapat dua jenis uji T. Yang pertama yaitu paired sample t-test yang digunakan jika dua skor itu berasal dari kelompok yang sama. Misalnya membandingkan sikap siswa sebelum dan sesudah pelatihan menulis. Yang kedua yaitu independent sample t-test, digunakan untuk dua kelompok berbeda, misalnya membandingkan nilai rata-rata antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, hasil uji T ini membantu kita mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut itu signifikan atau tidak. Dan jika kita ingin membandingkan lebih dari dua kelompok, maka uji yang digunakan adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, secara konsep ANOVA ini mirip dengan uji T atau t-test tadi, tetapi ANOVA ini bisa membandingkan 3 kelompok ataupun lebih. Nah, ada dua jenis ANOVA yang terdapat dalam buku, yaitu pertama within group ANOVA dan juga between group ANOVA. Nah, within group ANOVA itu digunakan untuk kelompok yang sama pada waktu yang berbeda seperti hasil pretest, post-test, dan juga follow up test. Nah, sedangkan between group ANOVA itu digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok berbeda, misalnya kelompok siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, ataupun rendah. Jika ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, kita perlu melakukan post hoc test untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara nyata. Nah, sebagai kesimpulan, setiap uji statistik itu memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Uji korelasi dan regresi itu membantu kita melihat hubungan dan pengaruh antar variabel, sedangkan analisis faktor membantu kita memahami struktur dan konstruk penelitian. Sementara uji T maupun ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Dan chi-square membantu kita melihat hubungan antar kategori data. Nah, dengan memahami prinsip di balik setiap uji ini, kita bisa memilih metode analisis yang sesuai dengan tujuan dan jenis data penelitian, sehingga hasilnya akan lebih akurat, bermakna, dan dapat dipercaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.